Puji Tuhan dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di kelas Pendidikan Agama Kristen kelas 11. Dalam pelajaran kali ini, kita masuk dalam bab 3 dengan tema Bertumbuh sebagai Keluarga Allah bagian 2. Dalam pertemuan kali ini, hal pertama yang akan kita bahas adalah bertumbuh dalam bahasa Inggris. Bertumbuh dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan kata growth. Growth memiliki kepanjangan G, go to God in daily prayer, yang artinya menghadap kepada Allah setiap hari. R, read God words daily, yang artinya membaca firman Allah setiap hari. O, obey God moment by moment, yang artinya mentaati Allah setiap saat. W, witness for Christ by your life and words, yang artinya memberi kesaksian tentang Kristus lewat kehidupan serta ucapan kita. T, trust God every detail of our life, yang artinya mempercayakan setiap detail kehidupan kita kepada Allah. H, Holy Spirit, yang artinya membiarkan Roh Kudus mengendalikan serta memperdayakan kehidupan serta kesaksian kita sehari-hari. Hal kedua yang akan kita bahas saat ini adalah kita akan membahas tentang bertumbuh dari penjelasan Alkitab. Yang pertama, dalam Yohanes 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Dalam Yohanes 15 ayat yang pertama mengatakan bahwa Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ini bicara bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar dan pemilik yang mengurus pohon anggur adalah Allah. Dalam Yohanes 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8 memberikan pengajaran kepada kita bahwa manusia tidak dapat bertumbuh dan berbuah kalau tidak tinggal di dalam Tuhan. Jadi, syarat utama supaya kita bertumbuh dan berbuah yaitu kita harus tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan berarti kita taat melakukan perintah Tuhan. Yang kedua, kita ambil dari Lukas 8 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-15. Dalam ayat ini, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang penabur yang menaburkan benih pada 4 jenis tanah. Yang pertama, benih jatuh di pinggir jalan. Hal ini bicara tentang orang Kristen yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi di dalam hatinya dia tidak punya tempat untuk firman Tuhan. Yang kedua, benih jatuh di tanah bebatuan. Hal ini bicara tentang orang Kristen yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak menyimpan firman Tuhan di dalam hati dan tidak merenungkannya, sehingga benih itu tidak bertumbuh dan akhirnya mati. Yang ketiga, benih jatuh di semak duri. Hal ini bicara bahwa orang Kristen yang mendengarkan firman Tuhan dan juga melayani Tuhan, tetapi di dalam hatinya masih banyak keinginan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi, imannya bertumbuh bersamaan dengan kekhawatiran dunia. Selain itu, pesona kekayaan dunia sering menghimpitnya, sehingga benih tersebut tidak bertumbuh dan akhirnya mati. Yang keempat, benih yang jatuh di tanah yang baik. Hal ini bicara tentang orang Kristen
yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga benih tersebut bertumbuh dan akhirnya berbuah. Dan yang ketiga, kita akan membahas dalam kitab Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur ini membandingkan dua jenis orang. Yang pertama, orang saleh. Orang saleh memiliki ciri-ciri, dia melakukan kebenaran, melakukan kasih, dan taat kepada firman Tuhan. Dan orang seperti inilah yang diberkati Tuhan. Apapun yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Yang kedua adalah orang fasik. Ciri-cirinya adalah dia tidak melakukan firman Tuhan. Dan akibatnya jalan yang ditempuhnya itu menuju kepada kebinasaan. Jadi, lewat penjelasan firman Tuhan hari ini, kita bisa mengambil satu kesimpulan, yaitu untuk menjadi keluarga bertumbuh, masing-masing anggota keluarga harus tinggal di dalam Tuhan dengan cara mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan, pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Pesan saya, selalu andalkan Tuhan, tetap semangat belajar, dan Tuhan Yesus memberkati.